pagi, Nak. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Miss. Sambil tunggu temennya masuk breakout room, yang mau minum, yang mau pipis silakan. Oh, Elijah masih ngantuk matanya. Baru bangun nih Elijah kayaknya nih. Tadi baru bangun jam 8. Nah, baru bangun jam 8. Itu jam 8 harusnya udah mandi loh itu. Bisa aja jam 6 udah mandi. Oke, yang mau ke toilet silakan dulu, Nak, sambil tunggu temennya. Kiandra, videonya nggak nyala, Nak. Nah, Kiandra. Oh, itu dia. Wah, potong rambut. Iya ya? Potong rambut ya? Ih, rapi banget. Keren. Oh, yang mau ke toilet, yang mau minum silahkan, masih ada waktu. 18 partisipan, berarti muridnya 17, Miss Yuli 1. Wah, 17. Miss kehilangan 6 anak. Kemanakah 6 murid, Miss? Masih Mungkin tidur. Masih tidur, Miss. Pasti mereka kira Zoom-nya jam 12. Ya, hari ini kita Zoom pagi. Karena harusnya ini anak kelas 6 yang Zoom jam segini. Tapi gurunya lagi ada urusan keluar sekolah. Jadi tukar sama kita. Nggak apa-apa ya. Untuk hari ini aja kok. Elijah ngantuk tutup mulutnya. Nanti Miss Yuli masuk ke situ nanti. Handphonenya masuk mulut nanti. Bahaya. Hai Jaden. Sudah? 19. Berarti muridnya 18. Kurang 5. Kurang 4. 4 lagi belum ada. Wah. Anak murid Miss. Kok 4 lagi? 3 lagi lah, Miss. Iya, kan muridnya 23. Tambah Miss Yuli jadinya 24 dong. Ya, Miss kan udah masuk. Iya, Miss sudah di sini. Udah masuk. Kita tunggu ya. Oke dah. Sudah jam 9.30. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Miss akan memutarkan suatu video. Kita akan nyanyi dulu ya. Sebelum kita mulai, kita akan bernyanyi. Biar rileks, biar santai anak murid Miss. Oke? Nyanyi bahasa Inggris. Enggak, dengar dulu lagunya. Masih ingat lagunya? Masih. Gerakan nasional revolusi mental membangun karakter generasi gemilang menuju kebangkitan generasi emas bagi manusia Indonesia melalui pendidikan nasional tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Berbudi pekerti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritasnya itu tujuannya. Mandiri hidupnya, bersatukan bangsa
pendidikan nasional. Tumbuh kembangkan moral etika bangsa. Beri pekerjaan yang mulia. Siswa berkarakter Indonesia. Religius hidupnya nasionalis jiwanya. Integritas jadi tujuannya. Mandiri hidupnya gotong royong semangatnya. Bersatukan bangsa Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Siswa berkarakter Indonesia. Anak murid Miss sampai lupa lagunya. Wah, nanti Miss kayaknya SBDP ambil nilainya nyanyi lagu ini aja deh. Sama Mak. lagu nasional. Mak. Nah, itu tadi. Siswa berkarakter itu apa? Ayo ada yang tahu? Miss tanya nih, siswa berkarakter itu apa, Nak? Apa aja siswa yang berkarakter itu? Pahlawan kita. Tadi ada di lagunya kok, siswa berkarakter itu. Religius hidupnya. Ya, berarti kita tetap harus beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Itu dia siswa yang berkarakter. Nasionalis jiwanya. Nasionalis Jiwanya. jiwanya. Berarti dalam jiwa kita harus berjiwa nasionalis. Nasionalis itu seperti apa? Tidak malu mempelajari budaya bangsa. Kayak kita kan juga belajari kan keragaman budaya bangsa, suku bangsa, makanan, pakaian adat ya, kita pelajari. Nasionalis Ya, duduk yang rapi dong. Oke. Nah, itu tadi siswa berkarakter. Religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas jadi tujuannya. Integritas itu apa? Ada yang tahu nggak kira-kira? Enggak. Udah lupa. Langsung nggak tahu gitu. Udah kelas 4 loh. Lupa soal. Bahas. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 lupa. Integritas itu apa, yo? Enggak tahu. Integritas itu berarti dalam sepanjang hidup kita, ya, kita melaksanakan religius tadi, kita melaksanakan nasionalis tadi dengan sepenuh jiwa, dengan totalitas. Jadi kalau mau belajar totalitas, jangan setengah-setengah. Kalau mau pinter totalitas, jangan setengah-setengah. Jangan hari ini rajin, besok males. Rajinnya 1 hari, malasnya 2 minggu. Ada yang kayak gitu? Rajinnya 1 hari nih, ada nih awal nge-zoom sama Miss dulu, naik kelas 4, rajin bikin tugasnya langsung dibikin. Tapi kesini kata maminya, Miss kalau tak dimarah tak bikin tugas, ayo. Miss Juli pusing, mami pusing. Itu berarti belum integritas anaknya tuh. Ya. Oke. Nah, sebelum kita mulai, Miss mau tunjuk Elijah untuk siapkan kelas, boleh? Bersiap, sikap berdoa mulai. Ya, Elijah. Bersiap. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. Ya Tuhan kami, pada pagi ini kami mengikuti pembelajaran daring ini untuk menuntut ilmu. Berikanlah kami kepintaran agar bisa menjadi kebanggaan kedua orang tua. Amin. Elijah, berdoa? Berdoa selesai. Oke, thank you Elijah. Selamat pagi nak, tadi kita udah dengerin lagu Mars PPK, lalu kita sudah berdoa. Sebelumnya Miss mau periksa anak-anak dulu. Kita mulai ya. Alexandra ada? Miss mau periksa, Miss panggil periksa. Yang namanya Miss panggil tolong berdiri ya, Miss mau lihat. Rapi nggak bajunya, lengkap nggak nih? Jangan-jangan atasnya baju putih, bawahnya celana tidur nih. Ayo. Wah mukanya langsung. Miss. Belum Charles. Miss belum panggil, Miss panggil dulu sambil Miss absen ya. Alexandra ada? Alexandra belum masuk ya? Alvin Tan tolong berdiri nak.
Ayo baju rapikan dulu. Udah bener tuh, udah ada pakai baju putih celana merah tapi bajunya dimasukkan, Nak. Ya, minggir dulu dari kamera. Malu dilihat temennya. Minggir dulu. Rapikannya. Nah. Rapikan dulu ya sebentar ya. Lalu ada Brandon Chan. Brandon nih rapi nih biasanya nih. Ya berdiri dulu, Nak. Tengok. Wah, hebat. Good, 2 jempol. Miss kayaknya mau keluarin 10 jempol nih nggak cukup, Brandon. Oke. Sales. Berdiri, sayang. Berdiri, Miss mau lihat rapi bajunya. Nggak nampak, Nak? Oke. Oke, sip. Sudah? Oke, thank you. Charles. Mana cari Charles yang udah semangat mau berdiri? Charles, berdiri, sayang. Oh, lagi rapiin. Oh, ini rapi nih. Oke, thank you, Nak. Silakan duduk. Divanya. Oh, Divanya hilang. Divanya mana? Oh, itu Diva. Oke, Diva rapi. Thank you, Diva. Elijah. Ini Elijah nih. Elijah berdiri. Berdiri. Bajunya rapi nggak? Mana Miss nggak lihat? Belum, Miss. Rapikan dulu. Kalau nggak Miss tak bikin hadir loh. Brandon kan udah rapi, kok hilang ya? Grace Angeline, berdiri, Nak. Miss mau lihat. Wah, hebat. Sampai ke dasi-dasinya rapi semua. Thank you ya, Nak. Silakan duduk. Jaden Chan. Berdiri dong. Wah, bajunya udah masuk ya, rapi ya. Oke, sip. Jessie. Berdiri sebentar, sayang. Oke, dah Miss udah nampak. Ya, terima kasih ya. Jesslyn. Jesslyn. Oh, rapi dong. Thank you. Jovan. Jovan. Mana Jovan? Oh, itu dia. Wah, rapi. Thank you, Jovan. Kylie Angelina. Mana anak? Wah, rapi. Thank you ya. Terima kasih. Kelly. Kelly Avril ada. Nah, good. Cakep. Kiandra. Kiandra tadi ada loh. Kiandra live ya, keluar ya. Oh, itu dia. Ayo Kiandra berdiri, Nak. Wah, hebat. Rapi. Terima kasih. Lukas. Ini Lukas rapi nggak ya? Jangan-jangan bawahnya celana tidur nih. Wah, rapi dong. Oke, terima kasih Lukas. Silakan duduk. Nah, Eugenia. Ayo, bawahnya jangan bilang celana tidur ya. Miss ke sana nih. Miss ke rumahnya langsung nih. Oke, thank you, Nak. Good. Ih, rapi semua loh. Reina. Reina berdiri sebentar, Nak. Ayo. Miss mau cek dulu. Reina. Reina, berdiri sayang. Berdiri, Miss mau lihat rapi bajunya. Oke, thank you ya. Tengku Sirena. Wah, Tengku Sirena ada 2 mukanya. Ini yang mana Tengku Sirena? Oh, yang itu. Oke. Good. Oke, rapi. Wah, Dedek mau ikut belajar ya, Dek? Dedek mau ikut belajar sama Miss. Mau langsung ke kelas 4. Lanjut, Valencia. Valencia berdiri, Nak. Tolong berdiri ya. Oke, rapi. Pakai dasi bajunya. Oke, sip. Feron Ignias. Wewe. Wah, mundur sedikit. Miss nggak nampak celananya. Nanti celana tidur. Miss tengok dulu celananya. Oh, udah kelihatan. Vini. Vini, tolong berdiri, sayang. Wah, langsung nampak rapinya. Terakhir, Welleslyn. Welleslyn. Mana anak Miss? Wah, berarti ada 2 yang hilang. Ini kayaknya Welles nggak inget nih, karena hujan. Dia tidur, Miss deh. Oh, dia tidur. Dia kayaknya lupa. Oke? Dia makan deh. Nah, sudah. Nah, hari ini ya kita lanjutkan pelajaran kita. Miss mau ucapkan terima kasih dulu yang udah mau bangun pagi nih. Hebat. Ini kalau tangan Miss semuanya jempol, Miss kasih jempol-jempol semua. Hebat, bangun pagi. Ya.
Miss pikir bangun paginya hari Jumat aja. Ketawa. Kan kalau Jumat kita jam 8 ya. Ya. Nah, hari ini ya kita lanjutkan pelajaran kita. Oke. Semua bukunya sudah disiapin, Nak. Buku pena, buku tulis, alat tulisnya sudah. Alat tulisnya pensil dulu boleh, nanti kita ada catatannya. Ya, oke, sip. Kita mulai ya pelajaran kita hari ini. Oke, Lukas jawab di chat. Udah, Miss. Yo, good. Thank you, Lukas. Kita mulai. Oke, selama Miss share screen, kalau Miss belum... Hari ini Bu pena 4B. 4A sayang, 4B belum. 4B kita mulai kapan? Tunggu. Tunggu ujian. Ya, benar. Setelah UTS baru kita mulai pakai buku yang 4B. Kita lanjut ke buku tematik terpadunya, tema 4. Oke, sip. Selagi Miss share screen, selagi Miss menjelaskan, kalau Miss belum minta tanya jawab, tolong masih di mute dulu ya, Nak ya. Cuacanya lagi nggak bagus, takutnya kalau semuanya unmute nanti gangguan, nggak kuat internetnya. Oke ya. Miss mulai. Udah mulai muncul belum? Sudah. Sudah, Miss. Sudah, oke. Bentar ya, kita mulai share screen dulu. Kita mulai slide screen-nya. Selamat pagi, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita. Tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2. Elijah, mute dulu nak ya. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di sekitar kita. Pembelajaran 5. Oke. Untuk pelajaran ini, referensi buku yang Miss gunakan, 1, menggunakan buku Bu Pena 4A, dan buku tematik terpadu, tema 3. Dengan guru yang mengajar siapa? Miss Yuli. Ini kalau misalnya ada yang lupa nih nama Miss. Tuti. Ya. Thank you, Elijah. Oke. Nah, muatan pelajaran kita hari ini ada 2. Pertama, kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Dan yang kedua, kita akan belajar seni, budaya, dan prakarya. Atau yang disingkat SBDP. Tujuan pembelajaran kita hari ini, 1, melalui kegiatan mengamati gambar, membaca teks, dan kita akan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan benar. Lalu, melalui kegiatan mengamati gambar, membaca teks, dan berdiskusi, peserta didik dapat menyajikan informasi tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar mereka dengan terperinci. Lalu yang ketiga, melalui kegiatan mendengarkan penjelasan dari guru, peserta didik dapat menjelaskan cara mengapresiasi karya seni mozaik dengan benar. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengapresiasi hasil karya seni mozaik dengan rasa percaya diri yang tinggi. Ada 4 tujuan belajar kita hari ini dan kita akan pelajari satu persatu ya. Oke, kita mulai dengan ilmu pengetahuan sosial atau disingkat apa, Nak? IPS. IPS. Oke, thank you Jovan. IPS, ilmu pengetahuan sosial. Oke. Nah, kita akan belajar tentang sumber daya alam, karakteristik sumber daya alam. Elijah, tolong mute sebentar, Nak. Ya, nanti kalau enggak tulisannya nyangkut-nyangkut. Biasanya udah sampai ujung, tulisannya masih di ujung sini. Masa ya? Ya, tunggu dulu. Ya, nanti Miss biar adil di mute dulu semua, nanti Miss tanya jawab baru Miss suruh unmute.
Oke, nah sumber daya alam. Ada anak-anak Miss di sini yang masih ingat apa itu sumber daya alam? Masih ingat? Masih ingat sumber daya alam? Kelly langsung pegang kepala. Aduh, lupa. Nah, kita akan belajar sumber daya alam itu ada beberapa jenis ya. Satu sumber daya alam hewani, satu sumber daya alam nabati. Nabati adalah tumbuh-tumbuhan, tanaman, ya. Sedangkan hewani adalah hewan-hewan yang ada di sekitar kita, yang ada di bumi ini. Oke. Nah, di sini kita akan mempelajari sumber daya alamnya berupa hewan. Oke. Oke. Nah, dari hewan ini yang akan kita pelajari ada dua hal, yaitu ciri-ciri Ciri-cirinya dan pemanfaatan hewannya. Oke, Elijah, apa itu ciri-ciri, Elijah? ciri-ciri Ada yang bisa jawab selain Elijah? pemanfaatan Apa arti dari ciri-ciri? ciri-ciri adalah seperti tubuh kita, ciri-ciri Ya, seperti tubuh kita. Misalnya di tubuh Elijah ciri-cirinya berambut pendek, atau ciri-cirinya Lukas menggunakan kacamata, atau ciri-cirinya pemanfaatan aja tahu Miss, pemanfaatan. Oke, Kayak kita lihat ya. pemanfaatan harimau. Oke, tunggu ya. Kita lihat. Ciri-ciri adalah tanda khas yang membedakan sesuatu dari yang lainnya. Charles, bisa disimpan dulu mainannya. Oke, nah ciri-ciri ini adalah tanda khas. Misalnya gini, ya. Tadi karena Charles, ini sebut Charles. Charles ini punya tanda khas. Misalnya di tangannya ada tai lalat satu. Itu adalah ciri-ciri Charles. Misalnya, ya ciri khasnya. Oke, misalnya ciri khasnya Lukas nih pakai kacamata. Anak laki-laki yang pakai kacamata di kelas ini cuma Lukas ya. Ya kan? Berarti itu menjadi ciri khas anak Lukas di antara anak laki-laki di kelas 4A. Ciri khas. Spesial dia, tidak dimiliki sama yang lainnya. Oke, berarti kalau ciri-ciri hewannya, hewan tersebut cuma dimiliki hewan tersebut dan tidak dimiliki sama hewan yang lainnya. Oke. Sedangkan pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, atau cara menjadikan sesuatu itu berguna, dimanfaatkan. Contohnya kulit hewan. Ya, kulit hewan, daging hewan, telur ayam, itu kita manfaatkan. Oke, kalau tanaman, kulit pohon kita manfaatkan untuk menjadi kertas. Bulu domba kita manfaatkan untuk menjadi benang. Miss, Ya. kami bisa buat jadi kertas? Ya, itu nanti ada prosesnya. Ya, nanti di kelas 4 ini juga kita akan belajar proses bagaimana kulit pohon dari pohon diubah menjadi kertas yang kita tulis. Kayak gini nih. Bagaimana caranya? Nanti kita akan pelajari. Makanya UTS nanti tolong kerjakan dengan benar. Tolong belajar dengan benar. Kalau nilainya bagus, misalkan lanjut pelajaran berikutnya, kita akan belajar cara membuat. Nanti akan Miss kasih tahu videonya, proses pembuatannya gimana. Ya. Kan Elijah bilang, Miss, kulit pohon keras, Miss. Kok bisa jadi kertas, Miss? Ya, Elijah ya? Ya. Nanti kita akan pelajari prosesnya. Oke? Oke. Nah, sampai sini paham ciri-ciri dan pemanfaatan? Paham nggak, Nak? Paham? Ciri-ciri itu berarti sesuatu yang khas, ya, yang hanya dimiliki oleh suatu hal tersebut, misalnya suatu hewan tersebut, suatu hewan, ya, atau hanya dimiliki seseorang, satu orang itu. Ciri-ciri hewan Khas itu yang membedakan satu hal dengan hal yang lainnya. Oke. Nah, Miss ini mau minta satu orang baca. Elijah tolong baca
Win. Oke, Miss. Baca yang kuat. Hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan hewan. Memiliki tempat hidup yaitu darat dan di air. Oke. Hewan adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Hewan memiliki tempat hidup yaitu darat dan air. Kalau burung tuh tempat hidupnya di mana, Nak? Udara. Udara. Jadi dia di awan terus. Darat. Darat. Batang pohon. Ya, batang pohon hidupnya di mana, Elijah? Di laut. Di darat. Di darat. Ya. Terbangnya pun di angkasa. Jadi jangan ada anak kelas 4A yang jawab burung hidup di udara ya. Wah, kasihan burungnya nggak minggir-minggir nanti, nggak berhenti-berhenti, terbang terus sampai udah lemes. Aduh, Miss Juli, anak 4A bilang saya hidup di udara nggak bisa berhenti nih katanya. Ya. Kita lihat. Nah, hewan berdasarkan tempat hidupnya terbagi 2. Oke. Ciri-ciri dan No, tempat hidup loh Elijah. oh iya. Ada di darat dan Darat ada di dan air. air. Kalau Wah, yang di Elijah bisa mute dulu berenang. sebentar. Oke, Gantian, Miss. Nak. Ya, nanti kita main cepet-cepetan nih, enak nih. Elijah diam dulu. Elijah pasti tahu nih tentang hewan-hewan nih. Miss mau tanya sama Lukas. Apa, Miss? Nah, Lukas, sebutkan 3 hewan yang hidup di darat. Singa, Nah, singa langsung yang seram disebutnya. harimau, Terus, harimau. Aduh, ntar lagi Miss gak terekam harimau nih. Lagi. Satu lagi, Nak. kerbau. Kerbau. Wah, good. Miss minta Jessie. Jessie, sebutkan 3 hewan yang hidup di darat. Selain yang disebut sama Lukas tadi ya. Jangan seram-seram, Miss. Takut nanti sebelah sini Miss diterkam harimau. Muncul tiba-tiba. Buaya, Miss. Apa, Nak? Apa, Jessie? Ayam. Terus? Kucing. Anjing. Anjing, oke, good. Nah, sekarang gantian. Reina sebutkan 3 hewan yang hidup di air, Nak. Gantian, bukan di darat lagi, di air. Ikan, Ya. hiu, dan cumi-cumi. Nah, ikan hiu dan cumi-cumi. Oke, sip. Satu lagi anak laki-laki gantian. Elijah deh. Buaya, ular. Hidup di air. Buaya sih bisa berenang, Miss. Iya, kan dia nggak 24 jam berenang. Ikan udah disebut. Ayo, ikan udah disebut. Ikan piranha. Piranha. Ya kan dia ikan. Iya. Ada 3 tadi yang disebut Reina. Ikan, hiu, dan cumi-cumi. Selain itu, apa yang mau Elijah sebut? Ubur, ikan Ya. mas koki. Ubur-ubur, ikan mas koki. Kan ikan mas koki ikan. Iya. Iya. Lumba-lumba. Cut. Next. Kylie Angelina. 3 hewan yang hidup di air. Kaget dia. Kaget dia. Paus, lumba-lumba, cumi-cumi. Cumi-cumi udah disebut. Ayo. Yang jalannya, nih, Miss kasih saya yang jalannya miring-miring terus dia punya gini. Kepiting. Nah, Lobster. kepiting, bintang laut. Laut. Apa, Grace? Laut. Udah laut. Nah, banyak. Oke? Sotong. Gurita. Yang tangannya banyak. Ya enggak? Ikan. Dah, kita lihat nih. 3. Miss hanya ambil contoh untuk beberapa hewan yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia sehari-hari ya. 1, untuk hewan darat adalah ayam. Ada banyak jenis olahan ayam loh. Ayam ini yang dimanfaatkan itu ada
daging dan telurnya. Benar? Ekor. Lalu yang kedua ada sapi. Dagingnya. Dagingnya. susu, Ada bebek. Wek, 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 wek. Daging sama telur. Ya. Daging dan telur. Dan yang terakhir ada kelinci. Kelinci. Daging. Ya. Kalau hewan yang di air, kita ambil contohnya ikan. Udang. Ayo, nggak sebut udang. Di darat. Ya, lagi. Lele. Oh, atau cumi-cumi ya. Kepiting. Kepiting. Nah, ini adalah sebenarnya ada banyak, tapi Miss ambil contoh yang biasanya dimanfaatkan oleh manusia ya. Jenis hiu. Ya. Jenis ikan. Ada di jenis sini yang anak Miss di sini ada yang nangkap ikan paus untuk dimakan. Ada yang nangkap ikan paus untuk dimakan. Dia cuma tangkap ikan kecil. Nah, ya. Ikan kecil. Makanya Miss tak tuliskan ikan paus. Ada ikan paus cuma ada di Amerika. Ya. Ikan paus itu ada di lautan luas. Oke, Ya, tolong yang di-mute dulu. dalam. Ya, Elijah, tolong di-mute dulu semuanya. Nah, Miss lanjutkan ya. Ini dia hewan-hewannya berdasarkan tempat hidupnya. Oke. Apa ini? Ayam. Ayam. Oke. Kita lihat ya. Miss akan contohkan berikan beberapa penjelasan tentang ayam. Di mana akan tempat hidup ayam? Air atau darat? Darat. Tempat tinggal di darat. Bagaimana cara ayam mengambil makanannya? Pakai apa? Paruh. Tahu, hebat lah. Mulut atau paruh. Nih, memiliki paruh di mulutnya yang digunakan untuk mencari Mencari makan. makanan. Petok gitu. Ya. Lalu, nah ayam ini dibudidayakan di peternakannya. Jadi ada peternakan khusus untuk ayam, yang ayamnya banyak banget. Peternakan ayam, peternakan Ya, sapi. Biar telurnya sehat, oke. Selanjutnya, berkembang biak dengan cara Bertelur. ya. Begitu dia bertelur, telurnya diambil sama Jeslinio terus dimasak. Telur dadar. Nggak jadi dia menetas. Kok ayamnya nggak kasih, lalu langsung dipetok. Langsung dikejar ayamnya. Dimanfaatkan apa aja? Daging dan Kalau yang dimanfaatkan untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia adalah daging dan telurnya. Tetapi ada beberapa orang memanfaatkan bulu ayam untuk dijadikan kerajinan ataupun alat baju, bulu-bulunya untuk baju. Oke, kemoceng bulu ayam, ya. Nah, ada yang memanfaatkan bulu ayam untuk dijadikan Monceng. kerajinan tangan. Next, ini apa? Wow. Gajah. Siapa itu gajah? Ini sapi. Miss mau tanya. Apa bedanya sapi, lembu, dan kerbau? Kalau kerbau punya Sapi, tanduk. lembu, dan Menghasilkan ya, terus? Kalau lembu bisa menghasilkan susu. Kerbau punya tanduk. Kalau sapi, dia menghasilkan susu. Makanya disebut sapi perah. Kalau lembu, dimanfaatkan dagingnya. Dan kulitnya juga bisa dijadikan makanan. Kalau kerbau dimanfaatkan selain dagingnya. Tapi nggak banyak orang memanfaatkan daging kerbau ya. Ada juga dimanfaatkan apanya? Tenaganya. Tenaga.
Ya, tenaga kerbau dipakai untuk Membajak sawah. Grace benar. Membajak sawah. Membajak sawah. Terus kalau misalnya anak-anak Membawa tahu, kita keluar angkasa. Elijah, jawab yang benar loh. Ayo, untuk apa kerbau? Dia, Membajak sawah. ya tadi Grace jawab membajak sawah. Tenaganya dipakai untuk apa? Nah, kalau misalnya anak-anak tahu yang namanya apa ya? Pedati. Kalau di desa-desa namanya pedati. Dia udah Itu gitu. artinya apa, Miss? Pedati itu kayak gerobak gitu. Nah, itu ditarik oleh kerbau. Ya, Atau kuda. tenaganya dimanfaatkan dulu untuk angkut-angkut barang. Untuk tarik gerobak yang Ampun. barang, yang bawa beras, Tenaganya memberat. hasil pertanian, kayak gitu ya. Oke, ini dia adalah tempat hidupnya di Darat. 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 Alex Joinet. Apa yang dimakan oleh sapi? Rumput Rumput atau atau sayur. tumbuhan. Ya. Dibudidayakan di peternak. Peternakan sapi. Miss mau tanya, kira-kira anak-anak tahu nggak gunanya hewan dibudidayakan di peternakan supaya apa? Supaya sapi-sapinya tidak punah. Sapi-sapi tidak punah. Terus sehat terus, ya. Apa nak? Jaga. Dijaga. Oke, gini. Hewan kayak ayam tadi ya dikembangbiakan, dibudidayakan di peternakan. Ikan juga ada di keramba ikan namanya. Lalu ada sapi, lembu dan kerbau yang dibudidayakan di peternakan. Fungsi peternakan adalah satu, untuk membantu hewan-hewan ini berkembang biak dengan baik. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan hewan-hewan ini supaya tetap sehat. Yang ketiga, kalau misalnya dia dimanfaatkan dagingnya, supaya kualitas dagingnya yang akan kita makan ini tetap terjaga, kualitasnya tetap baik. Tetap enak. Tetap enak. Tetap bisa makan daging rendang kayak kemarin Miss bilang. Oke. Nah, sapi ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi jangan besok bilang sapi melahirkan dengan berkembang biak dengan cara bertelur ya. Atau berkembang biak dari mulutnya. Aduh, dia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kenapa melahirkan? Karena begitu keluar anaknya langsung menyerupai bentuk aslinya. Ya, langsung kayak anak sapi gitu. Walaupun anak sapi tapi dia berat. Kayak anak baby. Ya. Oke, selanjutnya dimanfaatkan tenaga dan dagingnya ya. Tadi Miss bilang ya. Di pedesaan, di daerah pedesaan sapi itu masih Jaden Chan. Nonton TV. Jaden duduk, ayo. Ya, TV-nya mati, tapi Jadennya baring. Nah, di daerah pedesaan, sapi, kuda, lembu, kerbau itu juga masih digunakan tenaganya untuk menarik gerobak. Yang kayak Miss bilang tadi, pedati, gerobak, untuk yang angkut-angkut barang. Misalnya nih, Miss petani, Miss punya sapi satu, punya gerobak satu. Hasil taninya Miss di kebun Miss bawa pakai gerobak itu ditarik oleh sapi untuk dijual ke pasar rakyat. Itu dia pemanfaatan tenaga hewan. Ya. Selanjutnya, ini apa? Ikan. Hidup di Ikan maju hidup di air. Ikan maju di air. Oke. Makanannya? Jentik nyamuk. Makan jentik nyamuk, kuku air, dan cacing sutra dan laba-laba. Laba-laba.
Oke, dibudidayakan di kolam atau keramba. Jadi tempat budidaya ikan Keramba ini ikan. kolam ataupun keramba ikan. Kalau keramba dia lebih luas, di bawahnya langsung jaring. Ya. Ya, Miss. Lalu berkembang biak dengan cara Telur. Syarat bertelur. bukan melahirkan. Bukan melahirkan, bukan Oh, melahirkan. bukan melahirkan. Lalu, nah dagingnya dimanfaatkan Untuk dimakan. makanan. Dimakan. Tapi, Manis. ya, Ikan tapi hiu. ada juga hewan Peliharaan. ini dimanfaatkan sebagai peliharaan. Peliharaan seperti ikan cupang. Ikan cupang, ikan koi, ikan arwana. Ikan majunga. Ikan piranha boleh dipelihara nggak? Enggak. Enggak. Nah, tidak semua hewan boleh dipelihara ya. Lumba-lumba juga bukan untuk dipelihara, ikan hiu juga enggak untuk dipelihara. Hah, ikan Tapi hiu? Eja pernah lihat orang pelihara ikan hiu kecil. Ikan hiu kecil, ya ini kalau udah gede dilepas di laut. Iya. Ada yang pernah lihat orang pelihara ikan paus nggak? Masukin toples gitu muat nggak ya? Oh enggak, berarti nggak boleh dipelihara ya. Cuman bawanya di itulah, di Ada bawahnya beberapa cuman di kapal aja. hewan, ada beberapa hewan yang ikan, terutama ikan yang boleh dipelihara dengan tidak boleh dipelihara. Oke. Seperti ikan. Oke. Ya. Sampai sini paham? Paham, Miss, tentang hewan. Paham? Oke, bisa Miss lanjutkan? Nggak tahu Karena di tentang akhir hewan. ini Miss ada games. Game apa, Miss? Ada deh tentang hewan. Makanya Elijah tenang dulu ya. Kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke seni budaya dan prakarya. Apa ya? Ada percakapan dua orang, Miss minta Jovan dan Jessie untuk berdiskusi, untuk berdialog. Tolong nyalainnya mute dulu. Oke, siap. Dimulai dari Jessie nih kayaknya. Oke, Jessie mulai. Kamu sedang membaca buku apa, Johnny? Saya sedang membaca buku tentang satwa. Coba ini kamu lihat. Ada burung hantu. Bagus ya. Wah, iya bagus sekali. Rasanya ingin saya memelihara di rumah. Duh, jangan Lani. Burung hantu adalah hewan dilindungi. Kita tidak boleh memeliharanya di rumah. Tapi saya punya cara supaya kamu tetap bisa memiliki burung hantu dengan aman. Bagaimana caranya, Johnny? Mari saya tunjukkan. Oke. Wah, tiba-tiba muncul burung hantunya. Lanjut ya. Itu kan burung hantu asli. Lanjut ya, Jovan dan Jessie ya. Jovan. Kita bisa menikmati keindahan hewan dengan cara membuat mozaik berbentuk hewan maupun tumbuhan yang kita senangi. Oh iya benar, kamu katakan bahwa dengan membuat mozaik kita bisa memberikan warna-warna kesukaan kita sehingga hewan-hewan itu semakin menarik. Oke. Kita masuk ke pelajaran mozaik. Ya. Mungkin anak-anak bingung, Miss, kolase, mozaik bedanya apa? Sama-sama tempel. Sama-sama membentuk sesuatu, benar? Ya enggak? Iya. Nah, nih kita lihat ya. Mau tidur, Miss? Elijah. Masa teman-temannya semua rajin sekolah, Elijahnya mau tidur? Oke, lihat. Elijah di mute dulu tolong. Dah. Mozaik adalah sebuah karya yang dibuat dengan cara menempelkan berbagai potongan bahan yang lebih kecil. Sama kayak kolase menempelkan juga ya, tapi kalau kolase biasanya dengan wujud aslinya, bentuk kacang, biji-bijian, seperti itu. Nah, potongan bahan yang lebih kecil ini berbahan seperti pecahan kaca, pecahan keramik, lalu sisa potongan kayu hingga sobekan kertas.
Ya, tapi semuanya itu berbentuknya rapi. Sobekan kertasnya bisa digunting-gunting gitu, bentuk segitiga-segitiga, atau bentuk bulat, bentuk persegi. Ya, itu yang membedakan. Nah, ini contohnya. Ini adalah contoh mozaik dengan menggunakan pecahan kaca. Nah, yang ini, gambar apa ini, Nak? Bentuk apa ini? Kucing. Kucing. Oke. Yang ini berasal dari pecahan keramik. Tapi jangan kamu sengajain pecahin keramik di rumah ya. Aduh. Nanti kan Kylie kan pecahin keramik mami di rumah. Kylie kenapa pecahin keramik mami? Untuk bikin mozaik kata Miss Yuli. Enggak, bukan. Jangan pecahin piring keramik di rumah, jangan. Nanti Miss kasih tahu dari mana bahannya. Lalu bisa juga menggunakan sisa potongan kayu dan sobekan kertas. Untuk media tempelnya, nah ini dia yang sobekan kertas nih. Tuh. Biasanya ini menggunakan kertasnya dibolong-bolongin dulu, dibentuk bulat-bulat, atau bisa dipotong petak-petak, bisa dipotong segitiga-segitiga ya. Nah, untuk medianya, untuk alasnya, media yang dihias pada karya seni mozaik tergantung pada bahan tempelnya. Kalau misalnya bahan tempelnya kamu pakai kertas, dasarnya bisa kamu gunakan kertas biasa. Tapi kalau misalnya kamu gunakan bahan tempelnya pecahan kaca ataupun potongan keramik, bahan tempelnya biasanya kamu bisa menggunakan papan triplek ya, atau kertas karton yang lebih tebal. Oke. Jadi lihat bahan tempelnya. Kalau kamu cuma menggunakan bahan tempelnya itu keramik, dasarnya kamu bisa menggunakan keramik, kamu bisa menggunakan dasar kayunya mungkin triplek bekas atau kertas yang lebih tebal, misalnya sisa buku kayak gini juga boleh. Punya buku kayak gini kan, ada tahu kan, pernah lihat kan? Buku kayak gini biasanya depannya keras. Tapi jangan yang baru ya. Semua ini merupakan bahan daur ulang. Misalnya buku ini udah penuh diisi, kamu udah isi sampai belakang, udah penuh kan? Udah nggak dipakai lagi, kamu ambil depan covernya ini. Bisa untuk jadikan bahan tempel mozaik, karena ini keras. Ya, kalau misalnya bahan tempelnya cuma kertas biasa, kamu bisa pakai kertas HVS biasa. Kertas buku tulis. Apa Elijah? Pakai kertas buku tulis. Iya, yang udah nggak dipakai. Ingat semua karya seni, ya, semua karya seni kolase, mozaik, itu menggunakan bahan bekas daur ulang yang bisa digunakan lagi. Misalnya nih ada buku tulis kamu udah lama kali. Ya, bisa kamu jadikan bahan dasarnya atau bisa kamu manfaatkan untuk hal yang lain untuk bikin karya seni lain. Ya, entah itu kolase, bahan dasar kolase. Kan kalau udah kolase ditutupi biji-bijian langsung nggak kelihatan kertas lamanya kan? Iya. Ya. Nah, kalau montase juga, montase tempel kertas dasarnya kertas lama juga nggak kelihatan. Benar? Iya. Nah, jadi Miss ajarin ini Miss ajarin di sini pakai pecahan keramik, jangan dengan sengaja pecahan keramik di rumah ya. Ayo, Miss yang pusing. Ini nih biasanya yang pecahan keramik ini bisa kita dapat di pembuat keramik. Di pabriknya sana ada sisa-sisa pecahan kecil-kecil gitu. Kita bisa ke sana minta. Ataupun di tempat yang kaca, jangan sengaja pecahin kaca di rumahnya. Jendela kamu nanti kamu pecahin. Bolong dong jendelanya nanti. Masuk air hujan. Nanti kena marah mami. Nah, nanti udah kena marah, tangannya luka. Enggak, ini pecahan kacanya bukan sengaja kamu pecahin yang kaca di rumah, bukan. Biasanya merupakan pecahan kaca yang dari pabrik kaca. Misalnya kayak pembuat lemari kaca, kan ada kan? Kayak lemari piring di rumah tuh ada yang dari kaca. Ah, itu dia ada tempat pembuatnya dan ada sisa-sisa kacanya. Tapi untuk berbahan kaca, berbahan
pecahan keramik itu harus dibuat dengan didampingi orang tua karena tajam. Keramik itu apa, Miss? Berlian. Keramik itu coba lihat lantai rumah kamu. Ya, Ini namanya keramik. iya. Kayak gitu ya, Miss. Ada juga yang guci-guci. Guci, vas bunga, Oh, yang bahannya kilat-kilat berat gitu. berat. Ya, Pas vas bunga. Guci. kucing dari ini, Miss. Aja ada kok, Miss. Ya, kayak gitu. Oke. Miss lanjutkan dulu ya. Nah, kita akan mempelajari apresiasi. Kita udah belajar mozaik nih. Kita akan belajar mengapresiasi. Apa itu apresiasi? Ada yang masih ingat? Enggak tahu. Lupa. Yandra, ingat nggak apresiasi itu apa? Oh, lupa. Jovan? Grace? Aduh, lupa, Miss. Aduh, lupa, Miss. Apresiasi merupakan pemberian nilai yang baik terhadap suatu karya. Ya, ini dia. Definisinya adalah penilaian terhadap suatu karya. Bentuk apresiasi ini, bentuk penilaiannya adalah penilaian yang disampaikan dengan cara yang baik. Oke, bagaimana Miss cara menyampaikannya? Ini dia, ada dua cara menyampaikannya. Jika karya tersebut bagus, kamu harus memberikan pujian. Wah, Jovan, karya montase kamu bagus sekali, hasil guntingannya rapi. Sangat hebat. Itu merupakan apresiasi. Tapi Ini jika contoh. kamu lihat karya tersebut masih ada kekurangan. Misalnya nih, Miss Yuli bikin karya montase, guntingnya nggak rapi. Terus montasenya ada harimau tapi ekornya kepotong. Jadinya nggak rapi, gitu kan? Nah, sampaikan penilaian kamu dengan baik. Misalnya, Jovan mau nilai Miss. Jovan gimana kok nilai Miss? Montase Miss nggak rapi. Gimana penilaian Jovan? Nilai kekurangannya. Enggak tahu. Miss tanya Jovan, yang jawab Elijah. Nanti Elijah ditanya, jawabnya diam. Berarti terserah Jovan dong. Iyalah kan Miss tanya Jovan. Ada yang tahu nggak? 100. Ada yang tahu nggak? Ayo, bisa nggak nilai? Miss punya karya 60. montase, 70. tapi nggak rapi. Hasil 70. potongannya nggak rapi. Gimana caranya mengapresiasi, memberikan kritik yang baik untuk karya seni montase Miss yang nggak rapi itu? Siapa yang bisa? Memberi saran. Memberi saran. Atau bisa gini, maaf Miss Yuli, karyanya sudah bagus, tetapi, gitu ya. Tetapi guntingannya belum rapi. Tetapi Miss Yuli buatnya belum seperti tema. Tetapi Miss Yuli buatnya gambarnya tidak lengkap. Itu bisa. Itu kritik yang membangun. Ya. Kita sudah benar tadi, kasih saran. Kasih sarannya gimana? Mungkin lain kali lebih baik Miss Yuli guntingnya lebih rapi lagi. Nah, itu sarannya. Atau ke depannya Miss Yuli bikin montase lebih sesuai tema lagi. Ya. Nanti kita belajar apresiasi. Miss ada gambar 2 gambar. Berikanlah apresiasi terhadap 2 karya seni mozaik berikut ini. Ini dulu. Ekspresinya kok, Miss suruh apresiasi. Ayo. Siapa bisa? Saya, Miss. Siapa bisa? Saya, Miss. Hah? Elijah? Yuk, coba. Maksudnya nilainya atau apanya, Miss? Enggak nilai, bagaimana Elijah menilainya? Baguskah? Bagus. Kurang rapi kah? Kurang rapi. Bahasanya gimana kok dia kurang rapi? Biar tidak menyinggung yang buat. Ini yang Miss Yuli yang buat nih. Tuh. Miss Yuli yang buat nggak rapi tuh. Oh my God. Ayo ada yang bisa? Gimana? Itu harus diganti. Saya Miss Uji. Ya, Lukas. Ayo Lukas. Elijah mute dulu, Nak. Oke, Miss.
Ayo Lukas, gimana caranya? Bisa? Siapa yang bisa? Bisa kasih contoh ya. Nih, cara mengapresiasinya adalah mozaik ini masih belum rapi. Susunan warnanya masih belum rapi. Kedepannya tolong disusun potongan warnanya biar lebih rapi lagi, biar lebih membentuk seperti bentuk dasarnya, yaitu kupu-kupu. Kupu. Ini nggak nampak kan bentuk kupunya kan? Dia main tumpuk-tumpuk-tumpuk, kupu-kupunya hilang. Iya. Main sulap nih yang buat nih. Miss Yuli yang buat nih. Ah, Kalau dan yang lumayan. ini, kalau yang ini siapa yang bisa? Nih pasti bisa nih. Ayo gimana mengapresiasinya? Wow, beautiful. Nah, kayak Elijah tuh. Nilai Wow, tertinggi. beautiful. Nilai tertinggi di dunia. Nah, bagus. Ini prakarya siapa nih? Itu cara Elijah untuk mengapresiasi. Ada yang lain mau mengapresiasi? Sangat cantik. Elijah gantian sama temennya. Ya, siapa yang mau mengapresiasi? Ada Kylie Angelina, Jovan. Feron Igneas. Bagaimana mengapresiasi karya yang bagus ini? Yang mana satu? Yang kedua, yang cantik ini, yang cantik. Menggunai kertas. Menggunakan kertas. Apresiasi tuh gini loh, Nak. Kamu kasih nilai kayak kamu nih, muji karya orang. Itu namanya apresiasi. Jadi bukan kamu kasih nilai 100 kayak Miss Prisa Tugas, bukan. Apresiasi itu adalah kamu mengagumi karya orang lain. Kamu Contohnya kalau melihat ini karya jelek, Elijah, ya jelasin. jelek. Contohnya kalau ini bagus, ya beautiful. Nah, Kalau oke. ini jelek, ya jelek. Jelasin dulu ya Elijah ya. Oke, nah apresiasi itu seperti itu. Kalau misalnya nih, kamu lihat ya karyanya, wah bagus sekali. Wah, Wewe, Feron Igneas bikin gambar lukisan bagus sekali. Itu Miss puji. Wah, Jovan bikin montase kemarin rapi sekali. Itu pujian. Itu bentuk apresiasi. Paham? Jadi apresiasi itu bukan kamu kasih nilai, dia nilainya 100 Miss. Enggak gitu. Kalau dia nilai karyanya baik, bagus, kamu puji, kamu kasih pujian. Wah, karya kamu bagus sekali. Wah, hasil lukisan kamu cantik sekali. Itu pujian. Paham ya? Sampai sini paham? Paham? Paham. Oke. Ejong permainan. Oke. Kita sampai di kesimpulan. Pelajaran hari ini kesimpulannya adalah satu hewan merupakan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan Ya, memenuhi manusia. kebutuhan manusia. Setiap hewan memiliki ciri khasnya masing-masing. Berdasarkan tempat hidupnya, hewan terbagi dalam dua kelompok, yaitu hewan hidup di darat dan hewan hidup di air. Mozaik adalah sebuah karya yang dibuat dengan menempelkan berbagai potongan bahan yang lebih kecil. Apresiasi terhadap karya seni haruslah disampaikan dengan cara yang baik. Kalau kalau kamu nilai karyanya nggak rapi, belum bagus, jangan pernah kamu bilang, ih jelek kali. Nah, ih tak bagus loh kamu nih bikin gambar. Harusnya kayak Tidak. gini, Miss. Ya lumayan, tapi boleh Tapi nanti lebih rapi lagi. Lebih baik. Benar. Elijah udah bisa nih kasih apresiasi nih. Good. Thank you Elijah ya. Oke, sekarang Ya. Miss minta semuanya mute. Kita akan menggunakan kolom chat. Siap-siap. Miss punya games. Permainan. Elijah mute. Siap-siap tangannya di chat. Oke. Lukas, Tan, Jesse, Brandon. Ini kemana anaknya? Nah, Eugenia.
Siap-siap semuanya, tangannya di chat. Ya, Miss punya game. Permainan mencocokkan fakta. Ya, di sini akan diberikan beberapa fakta tentang hewan dan kamu harus menebak hewan apakah itu. Oke, are you ready kids? Kita mulai. 1. Ukuranku kecil. Telingaku besar. Aku suka keju. Aku mencicit. Siapakah aku? Silakan jawab di chat. Jawab di chat. Diamlah. Jawab di chat. Enggak usah. Kalau yang unmute nih tak terima jawabannya. Jawab di chat. Tikus. Miss Yuli. Ada yang jawab Miss Yuli? Tikus. Hah? Miss Yuli? Oh, enggak. Oke, kita lihat. Ya, yeay, benar. Next. Tikus. Ekorku bergaris-garis. Aku menggunakan topeng. Ada topengnya tuh mukanya. Aku hidup di hutan. Aku omnivora. Siapakah aku? Silakan jawab. Tikus. Gak ada tikus lagi. Udah ganti soal. Ayo cepat. Siapakah aku? Rubah atau rakun? Gak ada zebra lah. Rubah atau rakun? Jangan dijawab pakai suara. Jawab pakai chat. Ayo, Miss tengok nih chatnya nih. Rubah atau rakun? Ayo. Ada yang jawab rubah. Rakun. Tidak jawab pakai suara. No. Itu namanya kasih orang contek. Tidak jawab pakai suara. Ayo. Ada yang jawab rubah. Oke, coba kita lihat ya. Oke, ada yang jawab rubah. Benar nggak ya? Tetot. Jawaban Anda salah. Maaf. Jawaban Anda salah. Kita kembali lagi. Yang benar adalah rakun. Yeay, Yeay. betul. Next. Bukan zebra. Next. Buluku bisa dijadikan pakaian. Aku herbivora. Aku minum hanya sedikit. Siapakah aku? Lama atau rusa? Ayo, jawab di chat. Jawab di chat. Jawab di chat. Jawab di chat. Hah, ada yang jawab Miss Yuli. Ada yang jawab rusa. Ada yang jawab lama. Salah dong. Oke, kita coba tengok rusa. Tata, jawaban Anda salah. Yang benar adalah lama. Benar? Yes. Nah, Eugene ini hebat nih jawabnya. Rusa tidak ada bulu. Ada, tapi bulu pendek ya. Sedangkan yang dipakai untuk pakaian gini bulu yang lebat ya, Najinnya ya. Kayak domba, kayak lama. Oke. Next. Kok balik ke sini lagi? Tunggu. Nah, ini dia. Tebaklah hewan berdasarkan deskripsi yang tersaji pada soal. Oke. Siap. Kita mulai satu persatu ya. Nomor 1. Seperti biasa, jawabnya di chat room. Jawab di chat room, yang jawab pakai suara Miss tak terima jawabannya. Oke. Nomor 1, jawab dulu di chat room. Aku adalah hama tanaman. Aku bertubuh kecil, berwarna hijau. Aku suka memakan daun. Tanaman akan rusak karena aku. Siapakah dia? Ada jawab ulat. Ada jawab monster. Ada jawab belalang. Deng. 5, 4, 3, 2, 1. Tenon. Oke, sip. Diingat ya jawaban kalian ya. Nomor 2.
Aku sangat suka mengeong saat aku lapar. Miau. Siapakah aku? Miau. Sapi? Miau. Ayo, siapakah aku? Miau. 5, 4, 3, 2, 1. Tatat. Nomor 3. Siap-siap. Nomor 3. Orang mengenaliku karena warna tubuhku berupa garis hitam putih. Siapakah aku? Jawab. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Nah, Yujinia curang. Jawabnya 2. Ayo. Jawab cuma 1. Ayo. Kita lanjut nomor 4. Hanya aku hewan di darat yang memiliki leher yang panjang. Siapakah aku? Ayo dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Dah. Waktu habis. Eja masih ingat jawabannya Oke. dia. Apa jawabannya, Miss? Betul. Salah. Betul. Salah. Betul. Salah. Betul. Salah. Oke. Masih belum habis ya? Oke, Pasti ada nomor ya? 5. Aku memiliki selaput di kaki. Dan hobiku main di air. Padahal tempat hidupku di darat. Siapakah aku? Ada jawab bebek, ada jawab buaya, ada jawab katak. Wah, Kodok. kodok, angsa. Wah, semua disebut. Rame. Buaya harus buaya baru betul. Buaya. Ini grup chat udah kayak kebun binatang. Rame banget hewan-hewannya ini disebutin. Eja cuman taunya 5, 4, 3, 2, 1, stop. Next. Nomor 6. Aku memiliki sayap sehingga aku bisa terbang bebas. Kak aku. Ayo jawab. Miss hitung mundur. 5, 4. burung. Elijah Miss suruh ketik, nggak suruh ngomong. 3, Oke. 2, 1. Stop. Diingat ya jawaban anak-anak ya. Nomor 7. Aku bernapas dengan insang. Siapakah aku? Yang sering gini di air. Siapa ayo? 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Terakhir. Aku memiliki tubuh yang besar. Hidungku panjang dan telingaku lebar. Ada sepasang gading di kepalaku. Siapakah aku? Jangan jawab Miss Yuli ya. Miss Yuli juga badannya besar. Ayo. Badan. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Ada yang jawab kerbau. Kita lihat jawabannya. Neng neng nong neng. Betul. Nomor 1 belalang. Nomor 2 kucing. Nomor 3 zebra. Yes. Nomor 4 jerapah. Siap. Nomor 5 bebek. Pak, 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 pak. Yeay. Nomor 6 bebek. Salah dong. burung. Burung. Yeay. Nomor 7 ikan. Yeay. Nomor 8 gajah. Gajah. Yeay. Siapa yang benar semua? Raise hand. Saya. Hebat. Good. Gitu dong. Oke Saya ya. cuma tahu tentang ular. Apa? Oke. Nah, sekian pelajaran kita hari ini ya, Nak.
Sebelum Miss mau foto, tolong duduknya rapi, mukanya yang cantik. Ya, Elijah duduk rapi, kita mau foto. Oke, ya, udah siap? Boleh cek hewan nggak? Enggak. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. Lebih manis lagi senyumnya. 1, 2, 3. Dah, silahkan Liv. Terima kasih untuk hari ini. Tunggu dulu, stop. Mari kita berdoa sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini. Biar adil, Miss minta Charles. Alah. Ya, Charles bersiap sikap berdoa. Bersiap. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan kami, pelajaran kami hari ini telah selesai. Semoga yang kami pelajarkan hari ini menjadi keberkahan untuk kami dan menjadi ilmu yang berguna pada kami dan keluarga kami. Amin. Berdoa selesai. Oke, thank you. Terima kasih untuk hari ini ya, Nak. Ya, bye-bye. Sampai jumpa di hari Jumat. Sama Miss Goodbye, Liv. Arya. Besok belajarnya jam 12.30 ya. Tetap Lombanya jam 12.30 ya. Oke, Lombanya. bye-bye. Lombanya ya. Bye-bye, Nak. Lombanya jam 12.30. Lomba apa, Elijah? Lomba menggambar. Lomba menggambar, gambar di rumah. Kalau udah selesai, kirim ke Miss Yuli. Udah siap. Lihat di instruksinya. Kan bisa ada kasih foto. Bikin video dulu. Difoto dulu. Di videoin dulu, Elijah. Baru kirim ke Miss. Oke. Oke, ya, Liv. Di foto aja boleh nggak di foto aja? Ayo, Liv. Liv dulu ya. Udah lewat 9 menit kita. Setelah ini mau dipakai kelas lain lagi Zoom-nya. Yuk, bye-bye. Siapa, Bye-bye. Miss? Thank you ya. Untuk hari ini udah belajar ya. Bye-bye, Jessie. Bye-bye, Jessie. Bye-bye, Grace. Teka hewan. Saya suka teka Bye-bye. hewan. Veronica. Bye-bye, Celes. Bye-bye, Nak. Nanti Bye. aja baru live. Bye-bye. Bye-bye, Grace. Ayo, Liv. Udah, Miss yang Liv lah. Miss yang pergi ya. Bye-bye. Bye-bye.